Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkaru fid-din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan qiraatul Qur'annya. Semoga pembacaan Al-Quran tadi dapat menambah iman kita. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan pertama dari Ketua Pelaksana Simulasi Gontor ketiga oleh Al-Ustaz Arif Sholihin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Menteng, yang terhormat pengurus IKPM Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor Cabang Surabaya, dan segenap Bapak dan Ibu wali santri Simulasi Gontor sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, rentetan acara Simulasi Gontor dari tanggal 17 sampai 27 malam ini bisa terlaksana dengan lancar karena dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari rihlah atau yang bisa disebut dengan study tour, mereka dibawa ke Gontor, mereka dikenalkan bagaimana kegiatan Gontor, mereka dikenalkan bagaimana
cara berpakaian santri, cara membagi waktu ketika di Gontor nanti. Kemudian mereka dibawa lagi ke asrama, baru diterapkan. Dari sinilah mereka belajar. Karena masuk Gontor tidak hanya materi saja. Materi bisa dipelajari di mana-mana, tapi pembentukan mental, pelatihan dan motivasi diri untuk masuk di Gontor itu yang penting. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya banyak yang bisa, banyak yang paham materi. Akan tetapi ketika masuk Gontor, mereka menghadiri ribuan santri-santri yang pengen masuk Gontor juga. Akhirnya mereka down. Dan alhamdulillah dari simulasi 1, simulasi 2, dan simulasi yang ketiga ini, Surabaya menjadi patokan untuk IKPM-IKPM yang lainnya. Kebanyakan IKPM-IKPM yang lainnya atau daerah-daerah yang lainnya, mereka melaksanakan kegiatan seperti ini di bulan Ramadan. Akan tetapi kita dari Surabaya, kita majukan sekaligus untuk mengisi liburan anak-anak. Dari sini, anak-anak akan tahu seberapa kadar mereka dalam memahami materi yang akan diujikan nanti. Maka dari situ masih ada 6 bulan lagi untuk persiapan. Sekarang kita memang tidak terlalu fokus untuk bimbingan materi itu sekarang. Jadi tetap kita ajarkan, tapi tidak kita paksa. Tapi kita hanya membiasakan mereka untuk bangun pagi, untuk tepat waktu masuk kelas, untuk antri, untuk nyuci sendiri yang sebelumnya nggak pernah nyuci, bisa berbaur sama yang lainnya. Pertama kali datang ada yang egois, ada yang makan sendiri, ada yang nangisan. Ya perlahan, alhamdulillah mereka bisa melaksanakan juga. Dari situlah nanti sebagai syarat calon santri Gontor di bulan Syawal nanti, semoga anak-anak bisa lulus ujian dan diterima di pondok pemerintah. Simulasi Gontor tidak hanya ditujukan kepada santri, calon santri, tapi juga walinya. Wali juga belajar menjadi wali santri. Sekarang masih belum wali santri, tapi masih calon. Sama anaknya juga masih calon santri. Bapak ibu sekalian dilatih, dipisahkan dengan anaknya 10 hari. Datang ke sini 1 menit, nggak bisa ketemu sama anaknya, disuruh pulang lagi, betul? Nah, banyak yang cerita-cerita seperti itu. Ada anaknya yang nangis ketika ketemu, padahal sebelumnya tidak nangis. Itu lama, banyak sekali macam-macam cerita-cerita. Dari situlah Bapak Ibu sekalian belajar. Sekarang 10 hari, kemudian nanti ketika masuk pondok sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai kelas 6 nanti anaknya tidak pulang 1,5 tahun tidak pulang. Nanti Bapak Ibu juga harus bisa mawas diri. Jadi banyak sekarang laporan-laporan walaupun di Gontor juga. Jadi anaknya itu laporan ke wali santri, ke walinya, ke bapak ibunya dipukuli. Ternyata ketika di cross check itu tidak benar. Dia cuma sebagai alasan tidak tenang. Banyak. Jadi cuma dijewer, terus kemudian dia digosok-gosok terus, akhirnya merah. Otomatis walinya naik, emosi dulu. Kenapa anak saya diginikan? Katanya nggak ada pengumpulan. Akhirnya datang ke pengasuhan, cross check ke pengurus asrama. Ternyata dicek anaknya memang tidak kerasa seperti itu. Ya mohon Bapak Ibu nanti ketika anaknya sudah diterima di Gontor, ketika dapat laporan seperti ini seperti itu, tolong dimusyawarahkan dulu, di tabayun dulu. Jadi nanti di sana ada pengasuhan. Dari pengasuhan nanti laporan ke Bapak pimpinan. Seperti itu. Terus kemudian simulasi juga ditujukan kepada asatid. Mereka lulus dari Gontor, mereka mengamalkan ilmu-ilmunya. Setelah 6 tahun belajar, mereka mengabdi setahun. Kemudian mereka menerapkan juga di luar. Mereka mendapatkan suasana baru. Mereka belajar menjadi orang tua. Ketika setelah dititipkan dari bapak ibu para asatid, sudah semua anak-anak dalam tanggungan para asatid dan para pembimbing.
baik ustadz maupun ustadzah. Mereka pagi ngajar, terus kemudian obrak-obrak untuk sholat berjamaah, terus kemudian mereka obrak-obrak untuk makan, terus sampai malam. Bahkan sampai malam mereka pun ngecek ke kamar, apakah anak-anak itu sudah tidur, apakah anak-anak itu sudah tidurnya dengan baik. Maksud di sini mereka tidur di atas kasur, kadang ada yang gulung-gulung sampai tidur di ubin, ada yang sampai silang-silangan kaki, kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, dibenarkan. Jadi setiap malam insya Allah ustaz dan ustazah itu ada yang bikin malam. Jadi mereka ngecek, kemudian mereka ngantarkan anak-anak yang pergi ke toilet, yang nggak berani mereka antarkan. Yang selayaknya adik sendiri dan anak sendiri seperti itu. Yang sakit dicekokin sampai makan, nggak mau makan dicarikan apa yang dia mau. Selanjutnya kami mohon maaf apabila nanti di akhir acara ini Bapak Ibu sekalian menerima rapot dari anak-anak mungkin nilainya masih belum memuaskan. Ya, kita akan konsekuensinya akan sediakan bimbingan belajar selama 6 bulan ke depan. Jadi selama ini di Surabaya kita berpusat di Embong Malang, kalau Sidoarjo itu rolling. Jadi ke rumah si A, si B, si C seperti itu. Jadi selama 6 bulan ini Bapak Ibu lihat bagaimana nilai-nilai anak tersebut, materi-materi tersebut, sehingga nanti ketika 6 bulan ke depan pas waktu bulan Syawal mereka sudah siap. Kalau mentalnya insya Allah alhamdulillah sudah siap semuanya. Insya Allah saya lihat, kebetulan saya sendiri dulu pengurus anak baru, jadi melihat adik-adik sekalian saya sangat terharu. Yang sebelumnya itu tukang gegeran, akhirnya dia bisa gandeng teman-temannya. Mereka bisa menggerakkan teman-temannya sendiri. Mereka bisa membawa, bahkan sampai ada yang pulang belum waktunya, tas-tasnya, peralatannya itu dibawa, mereka sambut, mereka antarkan sampai pulang. Sampai segitunya. Ya mungkin cukup ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Al-Ustaz Arif Sharifi. Sambutan kedua dari Ketua IKPN Surabaya oleh Al-Ustaz Hadiri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehat, ketetapan iman, sehingga kita bisa berkumpul di acara simulasi dokter yang ketiga. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Sekolah Muhammadiyah, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri. Saya anggap wali santri karena ini sudah seminggu saya anggap sudah santri. Kemudian yang saya hormati Ustadz-Ustadzah yang mau memberikan waktu untuk simulasi dokter ini. Ustadz-Ustadzah ini sudah ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang ujian kemarin. Jadi kami minta kepada Ustadz-Ustadzah ini untuk menyempatkan waktu untuk mengajar anak-anak yang masuk dokter.
Alhamdulillah untuk simulasi Gostar ini sudah berjalan 3 tahun. Dalam 3 tahun ini kita meng-cross check, kita cari mana kelemahannya, mana kekurangannya. Yang kemarin kurang baik, sekarang kita ambil waktu lebih awal, start lebih awal. Karena kemarin kita sudah maksimal, tapi di sana karena masuk Gostar itu ribuan. Jadi wali santri itu waktu lihat pendaftar itu banyak. Jadi benar kalau sudah masuk itu pun orang-orang yang terpilih. Gontor 1, gontor 2, gontor 3, gontor 4, 5. Insya Allah isinya sama. Cuma kepingnya itu gontor 1 semua. Sebenarnya sama. Ustadz-ustadznya sama, lulusannya sama. Jadi dimaksimalkan mungkin. Saya sendiri dulu di gontor 1. Setelah gontor 1 ke gontor 3 ke Kediri, kembali lagi ke gontor 1. Jadi itu adalah yang namanya perjuangan anak-anak. Jadi anak-anak di sini ini, jadi saya mantau itu hanya malam hari. Jadi alhamdulillah dari Ustaz Arif Solihin sudah menyampaikan semua. Jadi ada kelebihan kekurangannya, kami sebagai ketua KBM Surabaya mohon maaf. Jadi anak-anak di sini apa yang dia bisa harus ditampilkan, karena waktunya memang hanya mepet seminggu. Ya itulah yang bisa kami tampilkan. Yang penting anak-anak kemarin Iqlaq juga saya lihat, saya pantau, alhamdulillah ada perubahan. Kadang-kadang kita tuh berpikir, wali santri itu kadang berpikir, anak saya termasuk orang tua saya dulu waktu mendaftarkan saya, anak saya hafid 1 juz 2 juz, anak saya bisa pelajaran sorof nahu. Tapi di situ ada ujian yang kita tidak tahu. Ternyata di situ ada tulisan imla, kemudian ujian lisan. Nah, ini kadang-kadang di ujian lisan ini kan mental yang diajarkan. Alhamdulillah dengan adanya acara ini mental anak-anak itu terlatih. Jadi saya berlatih. Yang namanya anak SD yang lainnya libur, aku kok ini sih. Aku kok malah dilebokno sekolah mana. Nah itu. Jadi anak-anak itu ya macam-macam. Kalau kesana jadi ustadz ini berusaha bagaimana anak-anak ini kerasan. Ya alhamdulillah yang kerasan ini termasuk orang-orang yang terpilih. Jadi bagaimana orang tua terus motivasi, karena waktu yang lebih banyak itu orang tua. Saya juga ngajar ngaji, saya selalu sampaikan kepada walinya itu waktu yang paling banyak itu ya sama orang tua. Jadi kita pasrah untuk guru netok, nah, buatan sakit. Nggak mau santrinya. Alhamdulillah kemarin saya juga yang simulasi Gontor yang pertama, kedua saya ngajar juga namanya Zaki. Alhamdulillah ini adiknya juga masuk juga di sini. Jadi kepercayaannya luar biasa. Cuma memang kemarin kekurangannya simulasi yang kedua itu tidak ada pengawalan seperti ini. Jadi materi saja ya. Jadi butuh yang namanya mental itu perlu dilatih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, tidak perlu banyak lebar karena Ustaz Arif Solihin sudah menyampaikan, dan kami juga memberitahukan kiai kita yang di Gontor ini, Kiai Abdullah Sukri, beliau sedang sudah sakit lama. Jadi kita doakan semoga beliau diberi kesehatan, tetap berjuang di pondok pesantren Gontor kita. Kuliah pikir hati sama saya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kami selaku Ketua KPM Surabaya mohon maaf Bu. Jadi kami masih bermusyawarah dulu-dulunya, apakah nanti Ramadan masih ada lagi. Mungkin Ramadannya hanya berapa hari saja untuk memfinalkan apakah anak-anak ini siap apa tidak. Jadi nanti entah itu apakah di privat atau bagaimana, nah itu nanti tergantung dengan pengasuhannya guru santri dengan wali santri, nanti tidak ada yang ngatur. Itu saja, kami mewakili pengurus KPM Surabaya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa? Rame sih rame. Jawab salam kurang kompak. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotor. Aslinya saya itu tidak tahu apa itu pesantren. Apalagi saat saya masuk Sigor ini. Nah, saat saya sampai di Sigor ini, saya berpikir lagi bahwa Sigor itu menyenangkan. Meskipun makan seadanya, cuci baju sendiri, habis itu mandinya bergantian. Meskipun begitu, ada banyak juga yang menghibur saya, mulai dari teman-teman saya sampai para ustadz dan ustadzah. Ini pesan kepada teman-teman saya. Terima kasih karena saya mau diajak main. Dan ini juga para ustadz dan ustadzah. Terima kasih atas pengajarannya selama Sigor ini. Dan juga kepada orang tua, terima kasih sudah ikhlas mau memasukkan anaknya ke Sigor ini. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan pesan dan pesannya. Acara kita selanjutnya atau acara terakhir kita adalah Mau'izatul Hasanah oleh Al-Ustaz Munif At-Tamimi sekaligus penutup. Waktu dan tempat kami persilahkan. Karena Ustaz Munif Tamimi belum bisa hadir, ya saya akan Ihya Ulumuddin. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Sebelumnya adik-adik Sigor, apa yel-yelnya? Sigor. Subhanallah. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri beserta Sigor ketiga, dan para ustadz dan ustadzah pengajar Sigor sesi ataupun gelombang ketiga, dan para adik-adikku baik putra maupun putri yang saya banggakan dan yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebenarnya kula ini sanes napa namine niku pemain inti. Nah, kalau ini cadanganipun lah, ya, pemain cadangan asli pun Ustaz Munif At-Tamimi. Berhubung beliau hudur boten saged kempal ingkang majelis niki, dados kula mendadak ya
mendadak dikasih waktu oleh panitia untuk menyampaikan beberapa kata terakhir. Saya mau minal hasanah sing bener itu belajar bersama mungkin. Kulo badane mengutip ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh pembawa ataupun yang membacakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayat Sallallahu Alaihi Surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi kemana orang-orang mukmin? Pergi ke medan perang untuk berjihad, berjuang lillahi kalimatillah. Tidak boleh semuanya, tetapi sebagian dari mereka, golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama. Liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum. Mereka semuanya itu sebagai orang yang akan memperingati, ya, sebagai memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi ayat ini sering sekali sama pimpinan pondok pesantren Gontor, sering diulang-ulang. Kita sebagai santri ataupun calon pelajar itu adalah salah satu mundirul qaum, orang-orang yang datang, orang-orang yang membawa peringatan. Kalau bahasa sekarang itu identity generation, begitu ya, memberi peringatan. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana sekarang keadaan carut marut yang ada di luar sana, dengan banyaknya sekali isme-isme ataupun ajaran aliran-aliran yang bisa merusak anak bangsa ini. Maka pesantren adalah salah satu benteng terdepan untuk membentuk ubudiyah santri. Saya masih ingat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak pimpinan, mudah-mudahan beliau selalu diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan. Beliau mengatakan, kalau tahu Bapak Ibu itu siap memasukkan anaknya di pondok, gak usah ruwet-ruwet, gak usah susah-susah, hanya ada kata-kata titik. Apa itu titik? TIT, titik. T pertama, apa usaha T pertama? Ya, T pertama adalah tawakal. Kita kalau mau masukkan pondok anak-anak kita harus T pertama tawakal. Kita pasrahkan semuanya pada Allah. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Habis itu ikhtiar, habis tawakal ikhtiar. T yang pertama ikhtiar. T yang kedua tabah. Ya, nanti pasti dalam pesantren, dunia pesantren tidak ada semuanya itu adem ayem, dalam artian anak tidak punya permasalahan. Dari sekarang kita sudah melihat bagaimana pembentukan karakter anak-anak, ya. Jadi tabah ketika anak datang ke orang tua, anak dari orang tua, kita harus bagaimana cara mensikapinya. Kalau Bapak Kiai mengatakan, nah kalau kamu nggak kerasa di pondok, cobalah sebulan, cobalah sehari nggak kerasa, cobalah seminggu. Ketika seminggu nggak kerasa, cobalah sebulan nggak kerasa, cobalah setahun nggak kerasa, cobalah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, untuk yang intensif sampai 6 tahun baru silakan pulang. Nah, itu caranya. Jadi orang tua juga harus bisa pandai-pandai mengatakan anaknya, anak nggak merasa, ya udah bawa pulang. Nah, itu belum tentu benar. Apa yang baik menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Apa yang menurut kita baik buat masa depan anak, tapi belum tentu baik menurut masa depan mereka. Makanya kita harus pilah-pilah, bisa memilih secara selektif bagaimana
kedepannya anak kita ini. Jadi yang pertama adalah tadi tawakal, terus ikhtiar, terus sabar. Yang keempat adalah ikhlas. Iya, itu ikhlas. Ikhlas zahiran wa batinan. Jadi ikhlas, oh saya pasrahkan anakku secara kafah di pondok ini, zahiran wa batinan. Yo nanti kalau Pak Yai ini dicukir balik atau kasarannya nih, Bu, untuk sama Pak Yai disuruh apa, Bu, itu pendidikannya kayak gimana, harus ikhlas. Ikhlas zahiran wa batinan. Baru yang terakhir adalah pasrah. Kalau 5 ini jenengan sedang terlakukan, insya Allah anak yang dari 1 hari, 2 minggu sampai nanti 1 tahun, bahkan sampai lulus, insya Allah mereka akan menjadi anak yang husnul khatimah, jadi anak yang graduate ataupun lulus dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu semuanya, semua yang ada yang telah ditampilkan tadi sama anak-anak itu merupakan nuansa pendidikan. Sebelumnya saya memohon maaf ketika dalam segi penampilan tadi itu ada mungkin gerakan, ada mungkin hal-hal yang kurang baik dipandang dengan Bapak Ibu sekalian. Kita para pengurus, para panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal ini tidak lain adalah pembentukan karakter anak-anak. Bagaimana mereka mempunyai mental. Ketika mereka sudah mempunyai mental, baru kita arahkan mereka dengan keilmuan-keilmuan yang dia miliki, dengan pengarahan-pengarahan. Karena kenapa? Dalam bahasa pesantren, pendidikan itu adalah pengajaran, pembentukan, pembiasaan, pengarahan, pengawalan, pelatihan, penugasan, dan diikuti dengan uswatun hasanah. Jadi semua tadi itu hanya membutuhkan waktu 1 hari ya Ustaz ya. 1 hari mereka dibentuk ya. Mohon maaf lah kalau seandainya kurang perfect atau kurang baik di mata jenengan sekalian. Karena ini hanya sebatas hiburan untuk dikonsumsi sendiri internal kita. Karena kenapa di pondok juga ada nanti namanya drama arena, ada namanya panggung gembira, yang mana itu dikonsumsi untuk internal mereka sendiri, karena hal tersebut merupakan pendidikan buat mereka. Maka daripada itu, khususnya saya pribadi dan teman-teman semuanya memohon maaf jikalau tadi hal-hal yang tidak enak didengar atau dilihat oleh para Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lah, itu saja sebenarnya bukan mau ibu hasanah ya Bapak Ibu, soalnya kalau datanya juga mendadak ya, jadi otomatis hanya saja bisa mengatakan tadi titip tadi itu ya. Jadi ketika mau masuk pondok anaknya, nanti ini akan jenengan sering dengarkan ketika nanti Bapak pimpinan atau Bapak pengasuh mengumpulkan jenengan datang bahwa ketika kita mempunyai anak sudah masuk pondok, itu titip diantaranya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita akhiri dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita dan para anak-anak kita semuanya dari yang hadir di sini, Allah selalu memberikan rahmat rahimnya dan ridhoinya dan ridho Allah, dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وبعبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأساتذتنا ولعلمائنا ولمشايخنا ولرؤساء مهدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ulangi sekali lagi para Bapak Ibu dan para hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam terselenggarakannya sikor ini mungkin kurang memuaskan karena kita ini bekerja semaksimal mungkin. Jadi ustadzah-ustadzahnya ini ada ustadzah-ustadzahnya, mereka mempunyai kesibukan juga, ada yang sudah kerja, ada yang kuliah, ada yang jomblo, ada yang sudah punya pasangan, macam-macam ya. Ada yang tadi mana? Nah, ini Ustaz Arsul juga masih mencari ini. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu apabila selama acara sikol dari awal sampai akhir ya mungkin belum memuaskan, kita siap untuk dikritik. Jadi keterbukaan yes, intervensi no ya. Jadi kita siap kalau itu kritiknya untuk membangun, untuk memajukan IKPM Surabaya khususnya yang dengan tulisannya Istiqomah, kita siap untuk memajukan bersama. Tapi hanya saja untuk kritikan yang sifatnya menjatuhkan atau memajukan, ya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini peserta sikol foto semuanya di panggung. Silakan adik-adik. Sebelumnya mohon maaf, bentar ya. Untuk pembagian rapot mungkin bisa diambil di habis perfotoan, silakan diambil ke Ustaz Ilu. Ustaz dari wilayah. Baik, nani data. Yang belakang
Yang cowok nomor 2 agak duduk. Ustaz. Nah, yang cowok, yang cewek. Nah, rukun. Senyum dong.